Asep. Terus waktu itu kan ada Asep juga yang bilang kalau bersama bagi-bagi tugas itu jadi maksudnya bagi-bagi tugas itu dari perwakilan yang jaga terus dari kesemaran kalau semaran Halus lah, itu nggak ada yang inilah gitu, nggak ada yang nyangka gitu kalau kejadiannya bakal seperti ini. Tapi cuman kalau Amel ya, dia anehnya lugu sekali. Asep ya Pak ya? Tadi orang sampaikannya sampai TKP itu jam 8 pagi ya Pak ya? Oke, kondisi TKP seperti apa Pak? Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Kita lanjutkan dengan video kemarin, sahabat-sahabat AK, efek daripada adanya Danu bersama ibunya 0530, sahabat-sahabat AK, sebelum korban dinaikkan atau setelah subuh. Katanya Danu ada di rumah atau di kamar di rumah Waidah. Sahabat-sahabat AK, kita masuk membahas saksi Yoris. Hebatnya saksi Yoris ini, orang yang dia sebutkan di persidangan tidak dihadirkan. Ini hebat, contoh Rizwan. Jadi kita tidak tahu, sahabat-sahabat AK, siapa yang berbohong ini. Seperti itu. Sebab sangat mudah sebenarnya memahaminya. Yoris mengatakan dia menerima uang itu dari Rizwan. Dia tidak masuk TKP lagi, tidak masuk ke dalam rumah lagi. Dia dikasih di luar di itu, gitulah kan. Dia hanya mengatakan uang di dalam tas itu, tetapi yang menerimanya iklan sah, bukan hanya uang saja yang diterima. Ini kan sudah kacau tentang TKP dan barang bukti. Kalau sudah menyangkut Yoris, dalam tanda kutip, saksi tersebut tidak dihadirkan. Mari kita sekarang bicara Yoris lagi, menyebutkan saksi seharusnya hadir di persidangan, yaitu Asep. Siapa Asep ini? Sebelum kita membahas fakta persidangan keterangan Yoris di bawah pohon duku, kita lihat di publik, sahabat-sahabat AK, di publik di MBS itu bicara masuk kamar mandi, menguras kamar mandi, bak kamar mandi, Yoris dan Lilis mengatakan Asep. Lalu bengong dia. Kalau kita merujuk di fakta persidangan, itu adalah Uci. Kalaulah bicara Uci, tidak mungkin bisa dikatakan Asep. Karena apa? Karena Uci mengatakan sebelum datang ke TKP, dia memberitahu Kades. Dan Kades katanya mengatakan Danus ada di sana di TKP. Berarti kan sudah tahu dari awal. Kenapa? Karena Kades ada di wawancara MBS itu. Jadi mereka di publik membuat drama. Kan seperti itu. Dari mana Lilis tahu Asep? Siapa Asep itu? Kalau itu Uci, lah kenapa Kades diam saja? Dia ada di sana. Bahkan dia membuat video seolah-olah tidak tahu menahu. Padahal Uci di fakta persidangan mengatakan dia menelepon Kades sebelum ke TKP. Kalau itu kronologisnya, sahabat-sahabat, akan mereka membuat drama cerita di MBS ini. Mari kita masuk ke fakta persidangan keterangan Yoris. Dia datang ke TKP, tidak masuk ke dalam rumah, lalu ke bawah pohon duku, banyak orang di sana. Di sana ada Asep. Bahkan Asep katanya menyuruh bagi-bagi tugas. Apakah Asep ini yang dimaksud Asep Amdan, kakaknya Yanti, istri Yoris? Sebab apa, sahabat-sahabat AK? Ini Asep ini juga tidak dihadirkan sebagai saksi kalau sudah berurusan dengan Yoris. Yoris mengatakan Asep yang menyuruh bagi-bagi tugas. Kalau kita lihat malamnya, Pak Asep Inapis datang ke TKP dari jam 8 sampai jam 11 malam. Melakukan olah TKP di sana sampai malam.
Di malam itu ada yang namanya Hasep Amdan di media diwawancarai. Dia di TKP, sahabat-sahabat AK. Mobil Alphard belum diangkat, belum dibawa keluar. Berarti ada Asep Amdan. Apakah ini Asep yang bagi-bagi tugas, yang kata Yoris? Malamnya sudah ada di TKP. Ini pemahaman. Apakah hanya Hasep Amdan yang di TKP? Sebab apa? Asep Inapis mengatakan besok tanggal 19 sahabat-sahabat akan tidak ada olah TKP. Kan ini duduk permasalahannya. Berarti ada yang tahu memang tidak ada olah TKP. Dimanfaatkanlah tanda kutip besok Danu bersama Uci. Kan seperti itu. Masuk TKP yang katanya disuruh oleh Kanit Paryono. Sebab apa? Asep Inapis mengatakan yang belum diolah itu adalah kamar mandi. Dan kamar mandi tersebut ada barang-barang. Termasuk di dalam bak kamar mandi yang diterangkan oleh Asep Inapis. Ada apa aja. Tetapi sahabat-sahabat AK, kenapa Danu dengan Uci tidak sama ucapannya dengan fakta keterangan Asep Inapis barang-barang tersebut. Bahkan mereka Uci dan Danu tidak mengakui ada jaket merah. Ini luar biasa. Ada apa malam itu? Kan pertanyaannya kembali. Siapa malam itu di sana? Karena sahabat-sahabat AK ada bukan penyidik di TKP yaitu Hasep Amdan. Apakah Hasep Amdan ini juga kakaknya Yanti yang kata Yoris dikatakan bagi-bagi tugas? Tentunya ya nggak bisa dijawab di fakta persidangan karena Hasepnya tidak dihadirkan di persidangan. Bahkan nanti menyangkut tanggal 19 kita lanjutkan sahabat-sahabat AK. Mari dengarkan dulu potongan videonya. Asep ya Pak ya? Tadi orang sampaikan sampai TKP itu jam 8 pagi ya Pak ya? Jam 8. Oke, kondisi TKP seperti apa Pak? Sudah ramai? Ramai sekali. Sudah ramai sekali. Ramai sekali. Apakah sudah ada polis lain di situ Pak? Sudah terpasang polis lain. Sudah terpasang ya? Saat Bapak sampai TKP, Bapak masuk ke rumah atau seperti apa Pak? Saya talking dulu Bapak Kapolsek sama penyidik yang ada di situ. Oke, jadi di tempat ada Kapolsek dan penyidik ya Pak ya? Iya. Oke. Terus saudara masuk ke TKP kurang lebih jam berapa ke rumah? Saya melaksanakan pengecekan TKP kurang lebih jam 9. Jam 9-an. Ya, untuk pemeriksaan. Oke, masuk ke dalam rumah bersama siapa aja Pak? Penyidik. Penyidik siapa yang saya sebut namanya? Penyidik itu banyak ada yang Polsek Jalan Cagak, termasuk orang di lapangan gitu kan, yang dari bisa kalau pikiran kita kan banyak itu masuk satu ini dia catat terus semua yang punya. Hampir semuanya masuk. Kalau saya bilang semuanya masuk berarti saya harus tahu semua karena kan orangnya banyak. Tapi maksudnya banyak yang masuk ke TKP ya Pak ya? Pasti banyak. Oke. Terus di dalam Bapak melakukan identifikasi dan foto-foto juga? Ya, foto-foto, identifikasi, untuk pencarian identitas. Oke. Bapak masuk lewat pintu mana? Pintu depan? Pintu belakang? Pintu belakang. Oke. Tadi Bapak sampaikan juga kan ada ceceran darah dari pintu belakang ya Pak ya? Itu mengarah kemana? Keluar. Keluar kemana? Keluarnya dari garasi. Mau ke garasi. Mau ke garasi mobil? Iya. Mengarah ke mobil ceceran darahnya? Iya. Bapak melihat nggak di pintu belakang itu ada tanda-tanda kerusakan kah? Atau tanda-tanda bongkel kah? Tidak ada bekas tanda-tanda kekerasan. Tidak ada? Tidak ada. Dan saya sampaikan bahwa ini korban sepertinya kenal dengan pelaku. Bapak sampaikan dengan siapa? Sampaikan kepada pimpinan saya. Oke. Termasuk di Buka Polres dan waktu itu kan ini tidak akan lama lagi ini terungkap. Saya sampai gitu, makanya Buka Polres sangat antusias bahwa ini pasti cepat terungkap. Jadi seperti itu. Oke. Tidak tadi Bapak sampaikan juga kan selesai event itu jam 11 malam.
Saya kan dari awal udah ngomong bahwa harus menjaga status quo itu tujuannya apa? Karena saya udah ngobrol dengan Dinas Polda akan melaksanakan olah TKP lanjutan. Jadi siapapun ketika yang akan merubah TKP nya harus bareng dengan identifikasi. Jadi di tanggal 19 ada nggak koordinasi atau saudara memerintahkan untuk Saya yang datang ke TKP itu ada? enggak. Saya hanya menyarankan bahwa status quo harus dijaga. Tapi untuk koordinasi di tanggal 19 itu tidak ada sama sekali ya Pak ya? Tidak ada, saya hanya menekankan bahwa tolong menjaga status quo. Karena saya akan bermain lagi dengan Dinas Polda. Itu aja Pak. Halus lah, itu nggak ada yang inilah gitu, nggak ada yang nyangka gitu kalau kejadiannya bakal seperti ini. Tapi cuman kalau Amel ya, dia anaknya lugu sekali dan ya keluarga sangat-sangat terpukul kejadian ini. Mungkin itu aja yang saya bisa berikan. Pak, infonya Amel mau Amel tuh masih kuliah atau gimana? Udah beres, katanya udah beres. Semester berapa? Pokoknya udah beres, sudah wisuda. Semester Udah wisuda, udah S1. udah wisuda. Berarti baru jurusannya saya kurang tahu itu apa jurusannya. Saat ini Amel kerja atau gimana? Enggak, di rumah aja. Paling ini bantu ini di sekolah aja di yayasan. Infonya ada rencana? Ada rencana? Tanggal 19 itu suruh ke TKP lagi. Nah, Asep tahu nggak Tidak. cerita itu?